Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku santri dan santriwati kelas 10 Madrasah Aliyah Ma'arif plus keterampilan Udana Blitar. Syukur alhamdulillah masih bertemu dengan saya. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama walaupun secara online bersama saya Bapak Purnomo. Baik anak-anak, kemarin kita telah membahas tentang keanekaragaman hayati secara umum. Sekarang kita lanjutkan materi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang disebut mega biodiversitas karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satu ciri tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ditandai dengan beraneka-ragamnya flora dan fauna. Diperkirakan hampir 30% spesies yang ada di bumi terdapat di Indonesia, walaupun penyebarannya tidak merata di seluruh pulau. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi tentang persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling sedikit. Pada umumnya, hutan-hutan di Indonesia didominasi oleh tumbuhan dari familia Dipterocarpaceae, yaitu pohon yang menghasilkan biji bersayap. Tumbuhan yang termasuk familia Dipterocarpaceae diantaranya ada keruing, meranti, ramin, dan pohon kapur. Selain itu, sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis yang dicirikan adanya pepohonan berkanopi rapat dan banyak tumbuhan liana, yaitu tumbuhan yang tumbuh memanjat. Tumbuhan yang mendominasi hutan ini diantaranya durian, mangga, sukun, dan rotan. Adapun tumbuhan endemik di Indonesia yang terkenal yaitu Rafflesia arnoldii yang dikenal dengan bunga Rafflesia yang berada di Sumatera Barat, dan Koilogine pandurata atau anggrek hitam yang berada di Kalimantan Timur. Berikutnya adalah persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan pengamatannya pada tahun 1859, Alfred Russel Wallace, seorang ahli zoologi berkebangsaan Inggris, menetapkan dua wilayah utama persebaran fauna di Indonesia. Wallace membuat garis pemisah abstrak mulai dari Selat Lombok ke utara hingga Selat Sulawesi dan Filipina Selatan. Garis Wallace memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat yang dikenal dengan daerah oriental dengan bagian timur yang dikenal dengan daerah Australian. Daerah oriental meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Madura. Sementara itu, daerah Australian meliputi Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya. Setelah Wallace, seorang ahli zoologi berkebangsaan Jerman bernama Weber juga melakukan penelitian tentang persebaran hewan-hewan di Indonesia. Menurut Weber, hewan-hewan di Sulawesi tidak dapat sepenuhnya dikelompokkan sebagai hewan-hewan kelompok Australian. Hewan di Sulawesi ada yang memiliki sifat seperti hewan di daerah oriental. Berdasarkan hasil pengamatannya, Weber membuat garis pemisah abstrak yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke arah utara hingga Kepulauan Aru. Garis Weber
memisahkan fauna Indonesia bagian timur dan tengah. Oleh karena itu, Sulawesi merupakan wilayah peralihan yang memiliki hewan-hewan peralihan antara wilayah oriental dan Australian. Berikutnya adalah ciri-ciri fauna di Indonesia. Yang pertama, fauna daerah oriental yang meliputi Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ciri-cirinya, yang pertama, banyak mamalia berukuran besar. Yang kedua, terdapat berbagai jenis kera. Yang ketiga, terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tetapi bersuara merdu. Yang keempat, terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Contoh fauna daerah oriental yaitu gajah Sumatera, orang-utan Sumatera, orang-utan Kalimantan, jalak Bali, dan alap-alap dahi putih. Berikutnya adalah fauna daerah Australian yang meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Ciri-cirinya, yang pertama, terdapat mamalia berukuran kecil. Yang kedua, tidak terdapat spesies kera. Yang ketiga, burung berwarna-warni tetapi bersuara kurang merdu. Yang keempat, banyak hewan berkantong. Contoh fauna daerah Australian yaitu kanguru pohon, kuskus, landak Papua, dan burung cendrawasih kuning kecil. Yang ketiga, fauna daerah peralihan yang meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Fauna daerah peralihan terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Contoh fauna daerah peralihan yaitu musang coklat Sulawesi, babi rusa, anoa daratan, maleo, rangkong Sulawesi, dan komodo. Berikutnya adalah manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Makanan, papan, sandang, dan obat-obatan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Contoh, padi dan jagung sebagai bahan pangan, pohon jati sebagai bahan bangunan, mengkudu sebagai obat tradisional. Keanekaragaman hayati yang dapat menghasilkan sesuatu atau produk yang bermanfaat untuk hidup dan menjaga kesehatan manusia dikatakan memiliki nilai biologi. Manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber plasma nutfah. Di hutan tersimpan beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul. Oleh karena itu, hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen. Yang ketiga, mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misal hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis berfungsi sebagai paru-paru dunia dan menjaga kestabilan iklim global. Keanekaragaman hayati yang bermanfaat menjaga keberlanjutan ekosistem dikatakan memiliki nilai ekologis. Yang keempat, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keanekaragaman hayati masih terus diteliti oleh para ahli karena sebagai sumber ilmu atau tujuan lain, misalnya pemuliaan hewan dan tumbuhan. Jadi, keanekaragaman hayati memiliki nilai pendidikan. Yang kelima,
sebagai sumber pendapatan atau devisa. Keanekaragaman hayati dapat bermanfaat sebagai sumber pendapatan atau devisa. Contoh, kayu, rotan, dan karet sebagai bahan baku industri kerajinan. Cendana dan rumput laut sebagai bahan baku industri kosmetik. Keanekaragaman hayati yang dapat menghasilkan produk berupa materi atau jasa yang manfaatnya bisa ditukar dengan uang dikatakan memiliki nilai ekonomi. Yang keenam, sebagai tempat rekreasi. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Keanekaragaman hayati yang membuat orang terhibur karena keindahannya dikatakan memiliki nilai estetika. Sementara itu, keanekaragaman hayati yang membuat manusia kagum, makin menghargai dan dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dikatakan memiliki nilai religius. Berikutnya adalah aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Yang pertama, perusakan habitat, misal penebangan hutan, perburuan liar, dan perusakan terumbu karang. 2. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan, misal penggunaan pupuk dan pestisida. 3. Adanya pertanian monokultur, memusnahkan tanaman sejenis yang kurang unggul. 4. Pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Adapun aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang pertama, pemuliaan, yaitu usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang yang menghasilkan variasi baru. Yang kedua, reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, pembuatan taman-taman kota. Yang keempat, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Yang kelima, penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Berikutnya adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia meliputi 2 hal berikut. Yang pertama, melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya, misalnya Taman Nasional Ujung Kulon. Sedangkan pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya, misalnya penangkaran harimau di kebun binatang. Yang kedua, memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. 1. Prinsip daya toleransi. Artinya, keanekaragaman memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh dilanggar. 2. In optimum. Artinya, semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan secara optimum sehingga pemanfaatannya harus di bawah optimum. 3. Faktor pengontrol. Artinya, kita harus menjaga, mengontrol, atau mengendalikan keseimbangan lingkungan. 4.
prinsip ketahanbalikan. Artinya, kita harus selalu menjaga kelestarian plasma nutfah, karena jika plasma nutfah hilang atau punah, organisme tersebut juga akan punah. Nah, adapun salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati dengan mendirikan kawasan konservasi yang meliputi Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru. Berikutnya adalah klasifikasi keanekaragaman hayati. Tujuan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya taksonomi. Saat ini diketahui terdapat 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu yang pertama klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya sebagai dasar pengklasifikasian. Yang kedua, klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. Berikutnya, dalam klasifikasi makhluk hidup, tingkat takson tertinggi yaitu kingdom atau dunia, baik untuk hewan maupun tumbuhan. Baik anak-anak, silahkan kalian perhatikan piramida tingkatan takson berikut. Ada kingdom atau kerajaan, phylum atau divisio, kelas atau klasis, bangsa atau ordo, suku atau familia, marga atau genus, jenis atau spesies. Semakin ke atas, panah yang ditunjukkan itu ya, semakin ke atas, maka jumlah anggotanya semakin banyak. Sedangkan semakin ke bawah, maka persamaan cirinya semakin banyak. Kategori takson yang sering digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu yang pertama, familia atau suku, yaitu takson yang mencakup sejumlah genus atau marga dengan spesies-spesiesnya yang dianggap berasal dari nenek moyang yang sama. 2. Genus atau marga, yaitu takson yang mencakup sejumlah spesies yang menunjukkan persamaan dalam struktur alat reproduksi. 3. Spesies atau jenis, yaitu populasi yang setiap individunya memiliki persamaan sifat morfologi, anatomi, maupun fisiologi yang diturunkan ke generasi berikutnya. Berikutnya adalah pemberian nama ilmiah.
Pemberian nama ilmiah makhluk hidup dikenal dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama ilmiah makhluk hidup dengan sistem tata nama binomial sebagai berikut. Yang pertama, untuk nama spesies atau jenis. Contohnya, Musa paradisiaca atau pohon pisang. Kata Musa itu menunjukkan kata pertama, yaitu genus atau marga. Sedangkan kata paradisiaca itu menunjukkan kata yang kedua, yaitu sebagai petunjuk spesies. Yang kedua, nama genus atau marga. Contoh genus tumbuhan adalah Solanum atau terong-terungan, dan genus hewan yaitu Felis atau kelompok kucing. Yang ketiga, nama familia atau suku. Nama suku berasal dari nama marga makhluk hidup yang bersangkutan. Pada tumbuhan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan akhiran aceae. Contoh, nama suku Solanaceae berasal dari kata Solanum dan aceae. Pada hewan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan akhiran idiae. Contoh, nama suku Felidae berasal dari kata Felis dan idiae. Alasan penggunaan nama ilmiah sebagai pengganti nama daerah. Yang pertama, tidak ada kekeliruan dalam mengidentifikasi makhluk hidup karena tidak ada makhluk hidup yang mempunyai nama ilmiah sama. 2. Nama ilmiah jarang berubah. 3. Nama ilmiah ditulis dalam bahasa yang sama di seluruh dunia. 4. Bahasa yang digunakan untuk nama ilmiah adalah bahasa Latin. Dalam mengklasifikasikan suatu jenis hewan atau tumbuhan diperlukan identifikasi atau determinasi ciri-ciri khas hewan atau tumbuhan. Untuk mempermudah pengidentifikasian biasanya digunakan kunci determinasi atau kunci dikotom. Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi terdiri atas sederetan bait atau kuplet yang diberi nomor, dan setiap bait terdiri atas dua baris yang disebut penuntun sehingga disebut kunci dikotomis. Penuntun berisi ciri-ciri yang berlawanan yang ditandai dengan huruf. Pemakai kunci determinasi akan memilih satu di antara dua sifat yang berlawanan dan akhirnya akan diperoleh jawaban berupa identitas tumbuhan atau hewan yang diteliti. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia dan pemberian nama ilmiah. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.